Sampurasun. Ayeuna urang diajar ngeunaan biantara. Biantara teh mun dina basa Indonesia nama nyaeta pidato. Ieu baca heula tujuan pembelajaranana nyaeta peserta didik diharapkan dapat menjelaskan isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks biantara serta mendemonstrasikannya dengan memperhatikan kesantunan dan kaidah penggunaan bahasa. Ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan secara sekilas bahwa biantara atau pidato teh nyaeta omongan nu ditepikeun ka barea sacara lisan boh langsung atawa dibacakeun tina teks sifatna saarah sarta ngandung pikiran atawa pesen anu hayang ditepikeun. Jadi biantara itu omongan yang disampaikan kepada orang lain, kepada semua orang secara lisan, baik langsung atau dibacakan dari teks ya. Sifatnya satu arah serta mengandung pikiran atau pesan yang ingin disampaikan. Tujuanana hiji, mangaruhan nulian atau mempengaruhi orang lain. Tentunya dalam hal ini bisa positif bisa negatif gitu ya. Kan ada pidato-pidato yang sifatnya negatif juga. Terus mere pemahaman atau informasi. Nah, bisa juga nyenangkan kaum dangu, memberikan kesenangan atau menyenangkan pendengarnya, penyimaknya. Maksudnya bahwa pidato itu untuk menginformasikan hal-hal yang positif, yang menggembirakan kepada audiensnya ya. Nah, boh anu ditulis, boh anu dilisankeun runtuyan babagianana mah sarua bae. Nyaeta aya bubuka, eusi jeung panutup. Jadi baik yang ditulis maupun yang dilisankan, jadi urutannya itu sama ya. Pembukaan, isi dan penutup ya. Pembuka, isi dan penutup. Dan itu sudah menjadi hal yang mutlak ya. Tidak ada pidato ujuk-ujuk ke isi misalnya, atau ujuk-ujuk begitu pidato langsung penutup gitu, atau hanya pembukaan saja, tidak mungkin ya. Tentu harus 3 bagian ini yang ada dalam pidato atau biantara. Nah, teknik biantara itu, teknik pidato aya 4 nyaeta maca teks. Nah, jadi maca teks itu adalah macakeun teks nu aya. Teu kudu ngapalkeun tapi latihan mah anggar kudu dilakukeun. Jadi membaca teks yang sudah ada bisa buatan sendiri, bisa buatan orang lain. Kalau para pejabat biasanya ada semacam tim pembuat naskah pidato biasanya ya. Tapi tentu saja perlu sebuah latihan juga, di mana penggalan, titik koma, atau tanda tanya dan sebagainya itu harus jelas. Supaya apa? Supaya pendengar atau audien atau penyimak itu merasa nyaman ketika kita berpidato ya. Tidak merasa ada sesuatu yang mengganjal, karena butuh juga sebuah intonasi yang baik dalam sebuah pidato itu ya. Yang kedua adalah ngapalkeun atau menghafal ya. Jadi kalau menghafal itu sebaliknya dari membaca tadi, yaitu kudu dihafalkeun, harus dihafalkan. Jeung perlu proses nu panjang ya, tentunya harus
latihan dulu beberapa minggu mungkin atau beberapa hari. Jadi harus ada informasi dulu dari pihak yang mengundang kita untuk berbicara atau berbiantara, untuk berpidato, baru kita mempersiapkannya untuk menghafalnya. Ini tentu lebih sulit, ya. Nu katilu nyaeta kotretan. Kotretan teh poin to poin, cenah dirinya. Kotretan itu adalah semacam contekan kecil, ya. Catatan kecil, biasanya ukuran kertasnya setengahnya atau seperempat dari kertas folio gitu ya, dan kita bawa di podium, disimpan di depan kita ya, dan kita melihat poin-poinnya saja. Oh, pidato apa, masalah apa yang harus saya utarakan terlebih dahulu ya. Apakah poin di situ sudah jelas, poin 1 masalahnya ini dulu, sesudah itu kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentu dengan urutan yang jelas, dan ini adalah campuran antara membaca dengan menghafal sebenarnya ya. Jadi kita harus benar-benar menguasai juga. Sebenarnya setengahnya dari menghafal ini deh ya. Cuman kita takut lupa, maka harus ditulis poin-poinnya. Terus yang terakhir, ngadadak atau impromptu. Jadi ini mah mungkin ya tanpa sengaja kita diundang oleh salah satu pihak untuk menghadiri acara tersebut, tiba-tiba kita disuruh untuk pidato ya, atau untuk piantara. Dalam hal ini memang agak susah ya. Kita harus benar-benar mendadak mempersiapkannya. Tanpa persiapan malah sebenarnya ya. Jadi untuk hal ini tidak usah terlalu panjang, fokus aja pada hal yang tema dari acara tersebut ya, tidak usah panjang lebar ya, kecuali memang sudah ahlinya. Tapi bila kita memang sama sekali tidak terlalu tahu pada tema acara tersebut, ya kita sedikit aja bahas ya, dengan seolah-olah kita tahu. Ya sebenarnya harus sok tahu juga sebenarnya ya dalam teknik biantara impromptu itu. Oke. Nah, strukturnya dalam buku yang kalian punya, kalau dalam buku bahasa Sunda Urang juga di situ ada ya. Jadi strukturnya itu adalah bubuka, yaitu ada salam pamuka, mukadimah, ngaturkeun nuhun ya, atau penghormat, kanu hadir, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Terus nepikeun inti nu hayang ditepikeun ka audien. Itu isinya ya. Tadi membuka, terus isinya yaitu menyampaikan isi yang ingin disampaikan pada audien atau pemirsa atau para pendengar atau penyimak dari biantara tersebut. Terakhir yaitu panutup, yaitu sanduk-sanduk. Apa itu sanduk-sanduk? Sanduk-sanduk itu adalah satu, permintaan maaf, kedua, mengucapkan terima kasih biasanya ya, bahwa ya sudah hadir, mempercayai dia untuk biantara. Terus misalnya permintaan maaf apabila ada kata yang tidak sesuai dan sebagainya. Terus menyampaikan doanya tentu doa penutup biasanya ya, atau menyampaikan doa sekilas saja ya. Terus sesudah itu salam panutup. Salam panutup itu yaitu bisa sampurasun ya. Kalau orang Islam biasanya assalamualaikum. Kalau ada juga yang salam kawaluyaan ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Struktur biantara tadi ya. Struktur biantara tadi contohnya nih wilujeng enjing, sampurasun. Nah, salam pamuka itu bisa wilujeng enjing kalau memang pagi-pagi.
Pagi-pagi sudah biantara misalnya. Terus wilujeng siang kalau acaranya siang. Wilujeng sonten kalau acaranya sore. Wilujeng wengi kalau acaranya malam. Terus dilanjutkan pada salam kawilujengan, salam kawaluyaan, atau salom dan sebagainya. Nah, terus pada mukadimah. Ya, mukadimah itu bisa bagaimanapun. Nah, ini contohnya misalnya teu aya kecap numerna bikin ngagambarkeun bingahan nasi guring. Wireh tiasa ngadeg di ieu podium. Misalnya ya. Terus ngaturkeun nuhun kanu hadir. Nah, biasanya berbentuk juga sapaan ya. Ibu sareng bapak guru hormatin sim guring. Nah, ini menyapa biasanya ya cenderungnya. Terus langsung ke isi biantara. Isi biantara contohnya ya ini. Dinten ieu kalintang bagyana kanggo sim kuring sadayana. Oge janten dinten anu kalintang sedihna. Bagja wireh sim kuring tiasa lulus sedih. Da apanan sim kuring sadaya kedang ngantunkeun ieu sakola oge ngantunkeun ibu sareng bapak guru. Ini mungkin pidato atau biantara mengenai perpisahan mungkin ya. Nah, terus diselanjutkan dengan sanduk-sanduk atau meminta maaf dan menyampaikan doa. Biasanya satu paket gitu ya. Nah, ini dengan memakai bahasa idiom-idiom yang bagus biasanya ya. Sesudah itu salam panutup. Oke. Nah, untuk memudahkan dalam kali ini ada satu rumus, yaitu rumus taman katanya ya. Dalam buku juga ada, dalam buku bahasa Sunda Urang itu ada taman itu tatag nyaritana, tatag itu jelas. Bukan keras tapi jelas ya. Beda kalau keras mah ya gogorowokan ya. Kalau jelas tidak usah gogorowokan tapi terdengar ya. Terus aktual temana. Jadi tema yang dalam pada saat itu apa? Ya, itulah yang dibahas. Terus munel isina. Munel itu apa? Padat gitu isinya ya. Jadi tidak kemana-mana. Tidak tidak ngelantur misalnya memperkenalkan keluarganya juga tidak ya. Biasanya ada tuh ya. Orang berbiantara tapi nyaritakan keluargana ya. Bahwa anaknya sekarang sudah kuliah dan sebagainya itu tidak cocok ya. Terus alus basana, jadi bahasanya bagus, ada idiom-idiom yang disampaikan. Idiom-idiom itu kayak gaya bahasa dan sebagainya ya. Bisa berbentuk pantun atau sindiran dan sebagainya. Terus mengandung sebuah wirahma. Ya, wirahma itu berirama. Atau bisa juga bahasanya itu murwakanti dalam bahasa Sundanya itu ya. Murwakanti misalnya kalau ya untuk beberapa hal ya idiom-idiomnya misalnya. Kalau AA semua biasanya dia terakhirnya, kalau BB semua gitu dan sebagainya. Nah, ini yang harus dihindari. Kamu jangan sekali-kali fokus pada salah satu orang ya. Sehingga orang itu seolah-olah besar semua gitu ya. Karena gemper, hindari grogi ya. Terus hindari membuat orang tidur ya ketika biantara. Nah, ini contoh-contoh biantara ya. Oke, demikian ya biantara kita hari ini. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih.